Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang puasa Ramadan, salah satu ibadah yang sangat agung dalam Islam. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut sebagai al-Hisham atau as-saum, yang artinya menahan diri. Secara istilah syariat puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Artinya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan lisan dari berkata kasar, menahan mata dari melihat yang haram, menahan telinga dari mendengarkan yang tidak baik, menahan hati dari iri dengki, itu yang baik. Jadi puasa itu melatih seluruh anggota tubuh kita, tidak hanya mental kita, untuk taat kepada Allah. Yang kedua adalah hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Ada satu dalil yang disebutkan oleh surah Al-Baqarah ayat 183 yang bersuara, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa puasa adalah kewajiban. Oke, yang ketiga adalah hukum meninggalkan puasa. Hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang jelas atau dari syariat termasuk dosa besar. Jika seorang meninggalkan puasa karena malas padahal dia sehat dan mampu, maka ia berdosa dan wajib mengganti puasanya dengan cara bertobat kepada Allah dan mengganti puasanya. Namun Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan orang yang puasa. Orang yang boleh tidak berpuasa adalah ada 4 orang, yaitu orang sakit, wanita haid dan nifas, lalu orang yang safar atau bepergian jauh, dan yang terakhir adalah orang tua yang sangat lemah. Tapi mereka tetap diwajibkan mengganti atau membayar fidyah sesuai aturan syariat. 4. Keutamaan puasa. Puasa memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada satu dalil, yaitu qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa anna ajzi bin bih. Dari hadis Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Masya Allah, artinya pahala puasa sangat besar. Bahkan Allah sendiri yang langsung membalasnya. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, innal fi jannati babayyak yuqalu lahu ar-royan yadkhulu minhus sa'im. Yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut ar-royan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang berpuasa. Yang kelima adalah syarat wajib puasa. Puasa wajib bagi orang yang Islam, balik, berakal, mampu, mukmin, suci dari haid dan nifas. Jika belum balik, maka belum wajib, tetapi boleh dilatih dengan cara puasa sampai zuhur saja. Yang keenam, ada rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat, menahan diri dari pembatal puasa. Ada dalil tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri namawa, yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi kalau tidak niat, puasanya tidak akan sah. Jadi kalian harus niat pertama,
Yang ketujuh, sunnah puasa. Beberapa sunnah puasa ada banyak. Yang pertama, makan sahur, ada keberkahannya di dalamnya. Yang kedua, mengakhiri sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, berdoa saat berbuka. Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keenam, bersedekah. Dan yang terakhir, menjaga akhlak. Itu adalah sunnah-sunnah puasa. Lanjut ke pembatal puasa. Pembatal puasa ada lumayan banyak, yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar air mani dengan sengaja, haid dan nifas, dan yang terakhir adalah murtad. Karena itu kita harus menjaga puasa kita dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa adalah madrasah kehidupan. Puasa melatih kita sabar, disiplin, jujur, dan ikhlas. Saat kita lapar, kita harus belajar merasakan penderitaan orang miskin. Saat kita haus, kita belajar bersyukur atas nikmat air. Dan saat kita menahan amarah, kita belajar mengendalikan diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat takwa, diampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.